warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Ramadan, NIM 19111010208. Kali ini saya akan mendefinisikan atau menjelaskan tentang pengertian akal. Akal merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimbang yang baik dan yang buruk, untuk menimbang yang hak dan yang batil. Dengan akal kita dapat membedakan mana baik dan mana yang buruk, dan dapat menuntun kita atau menuntun manusia kepada sebuah martabat yang tinggi. Dengan akal kita dapat memikirkan segala sesuatu. Dengan akal kita dapat berpikir, dapat menggali ilmu pengetahuan, dapat melihat potensi diri. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, akal itu menimbang atau memikirkan kebesaran Allah atau keesaan Allah. Sedangkan dalam teori filsafat, akal itu adalah sesuatu alam pikiran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mengapa demikian? Karena setiap manusia bebas memikirkan apapun di dunia ini, bebas untuk mengeksplorasi diri, dan bebas untuk berpikir tentang alam semesta, untuk menggali potensi, untuk memikirkan sebuah ilmu pengetahuan. Dan dengan akal itu sendiri, manusia itu bisa berkualitas. Mungkin menurut pribadi saya sendiri, manusia diciptakan dengan akal itu untuk digunakan, bukan hanya untuk berdiam, bukan hanya untuk bisa mencemooh orang lain atau merendahkan orang lain. Tapi dengan akal itu, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita itu bermartabat, bukan rendah seperti binatang. Jadi menurut saya pribadi, kesimpulan di sini adalah akal merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk meninggikan atau menaikkan derajat manusia itu sendiri. Kalau secara menurut Ibnu Khaldun, akal itu bersifat untuk menimbang keesaan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Nama saya Sian Li Meme, NIM 19111011371. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan akal dalam Al-Quran. Sebelum saya menjelaskan tentang kedudukan akal dalam Al-Quran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan pegangan utama umat Islam dan memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong umat Islam lebih maju lagi ke depannya. Ajaran Al-Quran yaitu anjuran untuk umat Islam dalam memaksimalkan akal, sehingga di sini Allah memberikan kepada umatnya akal yang merupakan anugerah terbesar yang dapat membedakan mana yang baik dan benar, serta dapat menuntun umatnya lebih baik lagi ke depannya. Imam Syafi'i pernah berkata, "Setiap bertambah ilmuku, maka aku tahu juga kebodohanku." Ungkapan ini merefleksikan bagaimana sejatinya seseorang yang memiliki akal ketika ia berpikir dan menemukan hal-hal yang baru, maka ia semakin sadar bahwa dirinya bodoh dan hanya Allah lah yang tahu segalanya. Jadi Al-Quran memerintahkan manusia untuk memaksimalkan akal mereka dalam mempelajari alam semesta yang bertujuan untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan berbagai rahasia yang terkandung di dalamnya. Sekian paparan dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Epi Alfiani. Saya dari kelompok 3 Ilmu Kalam dan Tasawuf. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sian Li Meme, yaitu tentang kedudukan akal dalam Al-Quran. Menurut Muhammad Abdul, manusia diberikan 5 hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meliputi pertama, yaitu ada hidayah insting atau warizoh,
Kemudian yang kedua ada hidayah indera dan perasa. Kemudian yang ketiga adalah hidayah akal. Kemudian yang keempat ada hidayah agama atau din. Kemudian yang kelima ada hidayah taufik atau inayah. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu hidayah insting atau warizon, yaitu yang dibawa oleh setiap manusia sejak kelahirannya. Contoh, bayi yang baru lahir tanpa belajar dapat menyusu pada ibunya. Kemudian yang kedua yaitu ada hidayah indera dan perasa, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa indrawi, dan perabaan. Dengan indera ini manusia dapat membedakan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya dan kemudaratan bagi dirinya. Dan yang ketiga adalah hidayah akal atau yang kita bahas ini. Jadi menurut Abdul, akal merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah Quran surat Ali Imran ayat ke-190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kemudian ada ayat selanjutnya ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari kedua ayat tersebut jelas bahwa orang-orang berakal akan senantiasa menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Orang-orang yang berakal senantiasa mereka akan terus berpikir tentang Allah, baik ketika berjalan maupun ketika melakukan aktivitas dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada hidayah agama atau din. Dengan akal, budi manusia semata-mata tidak menjamin bahwa manusia akan sampai kepada kebenaran yang hakiki. Dengan adanya agama Allah telah memperkenalkan kebenaran. Kemudian yang kelima ada hidayah taufik atau inayah. Hidayah ini Allah berikan kepada semua manusia yang dapat membawanya kepada kebaikan, atau hidayah ini membawa kebaikan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Syafitri, NIM 1911101107. Saya mau nanya, jelaskan peranan akal dalam agama Islam dan bagaimana jika terjadi pertentangan atau masalah antara akal dan Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatima ingin menjawab pertanyaan dari saudari Nurmalinda Syafitri yang menanyakan apakah peranan akal dalam agama Islam dan bagaimana jika terjadi pertentangan antara akal dengan teks Al-Quran dan hadis. Dalam ajaran Islam, akal memiliki tempat yang khusus. Akal menurut Islam berada di samping wahyu yang termasuk salah satu dalil hujjah. Akal adalah hujjah internal manusia yang membawa mereka jalan menuju kesempurnaan dan syariat agama mereka. Sedangkan hujjah eksternal yang untuk menyelamatkan manusia dari pusaran pencemaran dan mendorong mereka menuju kesempurnaan dan kebahagiaan. Atas dasar ini, hujjah eksternal dan internal tidak mungkin saling bertentangan. Akal merupakan kekuatan yang paling mulia dalam wujud manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya lebih dari 300 kali mengajak manusia untuk manfaatkan sumber daya ini yang telah Allah berikan untuk manusia. Tetapi bahkan satu ayat pun Allah tidak pernah mengajak hamba-hambanya pada ketidakpahaman atau menjalankan sesuatu secara ikut-ikutan,
Tentu saja dengan memperhatikan jangkauan lingkungan pengetahuan manusia. Kebanyakan dari persoalan-persoalan harus merujuk pada ketentuan wahyu dan agama. Mungkin karena alasan ini, mayoritas manusia dalam beberapa persoalan mengedepankan akal dalam merujuk pada syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Dengan memperhatikan perkataan Imam Ali dalam Nas tentang risalah Nabi, dapat diambil kesimpulan bahwa akal dan syariat bukan hanya saling tidak bertentangan, akan tetapi bahkan mereka saling mendukung dan sejalan satu sama lain. Sekiranya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Selviana dengan NIM 1911 10 10 93 ingin bertanya, jika seseorang sudah diberitahu tentang kebesaran-kebesaran Allah di dalam Al-Quran, tetapi orang tersebut tetap tidak percaya dan tidak meyakini kebenaran tersebut, apakah orang tersebut dikatakan tidak berakal? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati Dansari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vina Selviana. Pertanyaannya adalah, jika seseorang yang sudah diberitahu tentang kebesaran Allah di dalam Al-Quran, tetapi orang tersebut tidak percaya dan tidak meyakini hal tersebut, apakah orang tersebut dikatakan tidak berakal? Di dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 3, sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia yang mau percaya. Jadi di garis bawahi hanya manusia yang mau percaya dan meyakini hal tersebut. Selain itu, tidak hanya di langit dan di bumi, tanda-tanda keesaan Allah juga dikatakan pada ayat selanjutnya, yakni terdapat dalam penciptaan manusia dan pada penciptaan dirimu, pada makhluk yang bergerak dan bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Ayat tersebut merupakan rambu-rambu petunjuk bagi manusia yang ingin mengetahui Allah. Jadi bukannya disebutkan bukan mereka yang tidak berakal, tapi mereka yang tidak mau menggunakan akalnya untuk mencari petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran tentang kekuasaan Allah, tentang yang ingin meyakini adanya Allah. Nah, di dalam surah ini digambarkan bagaimana orang-orang yang tidak mengindahkan rambu-rambu serta petunjuk dari Allah. Celakalah bagi orang-orang yang banyak berdusta dan berdosa, yaitu orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, tetapi dia tetap menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengar. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih. Quran surah Al-Jasiyah ayat 6. Nah, jadi mereka yang tidak mempercayai kekuasaan Allah bukan berarti mereka tidak mempunyai akal. Mereka sama mempunyai akal, tapi mereka tidak menggunakan akal mereka dengan baik untuk mencari petunjuk akan adanya Allah, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tuh banyak banget di muka bumi, keindahan alam, manusia, hewan, dan lainnya. Itulah jawaban dari saya. Sekian, maaf jika ada yang salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatun Salsabila, NIM 1911 10 12 80. Saya ingin bertanya, sebutkan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir menggunakan akalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
akan menjawab pertanyaan dari saudara Izzatul Salsabila tentang sebutkan ayat-ayat tentang berpikir. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang berpikir. Jika Anda ingin menggalinya lebih dalam, di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja, yaitu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 44, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, kemudian di Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Dari ketiga ayat yang saya sebutkan, saya hanya menjelaskan salah satunya saja ya, yaitu di Surah Al-Imran ayat 190 dan 191, yang dimana inti dari dua ayat ini menjelaskan bagaimana kita harus memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda yang mana? Yaitu tentang penciptaan bumi, penciptaan langit, silih bergantinya siang dan malam. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.